Konon biasanya mereka menyebutnya sebagai ada panggilan untuk datang ke suatu daerah. Dan itu tidak bisa ditolak. Maka berangkatlah para pejalan ini. Sebetulnya daerah itu membutuhkan energi kita, membutuhkan frekuensi kita, membutuhkan getaran kita. Maka kita sebagai anak dari bumi ini tentu terkait erat dengan ibu buminya. Contoh begini, kadang-kadang kita suka merasa bahwa kita ingin pergi ke suatu tempat. Misalnya ingin pergi ke Pangandaran. Misal ya. Itu bukan kita yang ingin pergi sebetulnya. Tapi Pangandaranlah yang memanggil diri kita. Gelombang dari Pangandaran terkirim, lalu diterima oleh sinyal di tubuh kita. Maka dia setelah diterima, naik, diterima oleh otak. Otaknya kebingungan, dan otak itu karena punya keterbatasan, mulailah dia mencari istilah. Lalu muncullah istilah wisata, main, jalan-jalan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan bahasanya masing-masing. Tiap daerah kan di kita beda-beda. Maka si gelombang itu setelah diterima oleh tubuh, diterjemahkan menjadi sebuah bahasa di otak kita, seperti yang tadi saya bilang. Lalu pergilah kita ke Pangandaran. Setelah pergi ke Pangandaran, kadang-kadang kita juga nggak tahu mau ngapain. Tapi dengan bergerak terus berjalan di Pangandaran, sebetulnya kita sedang terhubung. Kenapa? Karena manusia itu merupakan mata rantai, atau sering disebut pemicu. Pemicu terjadinya perubahan di sebuah wilayah. Jadi pada saat kita pergi ke suatu daerah, nanti dulu, percaya kan bahwa yang disebut kebetulan itu tidak ada. Tidak ada kebetulan. Dari situlah lalu kemudian kita menjadi apa tadi ya, saya mau bilang apa ya. Misalnya begini, contoh tentang virus corona ini. Bayangkan hanya gara-gara satu orang, satu bumi ini, kehidupan manusianya terancam, ngedrop semua. Padahal gara-gara satu orang di Cina sana. Nah, kita juga sama. Saat kita datang ke satu daerah, sebetulnya daerah itu membutuhkan energi kita, membutuhkan frekuensi kita, membutuhkan getaran kita. Jadi pada saat kita ke sana, terjadilah interaksi. Baik secara kimia, fisika, vibrasi atau gelombang, dan kerapatannya atau frekuensi. Maka sempurnalah daerah sana. Selesai gitu. Kalau kita tidak datang, biasanya kita sakit. Jadi hal ini berkaitan dengan hukum yang pertama yang kita pahami, bahwa manusia tercipta dari saripati tanah dan air, ya kan? Maka kita sebagai anak dari bumi ini tentu terkait erat dengan ibu buminya. Maka kita sebagai anak dari bumi ini tentu terkait erat dengan ibu buminya. Energi kita juga sama, didapat dari situ. Maka keterhubungan itu akan sangat membantu di suatu wilayah. Jadi bagi orang-orang para pejalan, saya menyebutnya para pejalan, bahwa kedatangan kita ke suatu daerah, konon biasanya mereka menyebutnya sebagai ada panggilan untuk datang ke suatu daerah. Dan itu tidak bisa ditolak. Maka berangkatlah para pejalan ini. Ya, misalnya contohnya saya lah, anggaplah saya begitu. Saya ingin ke satu daerah tertentu yang daerahnya unik, biasanya unik daerahnya. Di daerah-daerah yang sangat unik itu lalu kita datang karena terpanggil, lalu kita di sana sebutlah melakukan meditasi. Cukup diam. Kenapa? Karena diri kita merupakan katalis atau katalisator yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Jadi jangan anggap remeh manusia.
Kenapa? Karena di dalam tubuh kita mengandung unsur-unsur kimia, unsur fisika, kelistrikan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai katalisator, namanya juga katalis, tidak perlu banyak, sedikit juga cukup. Mungkin satu orang saja cukup. Datang ke satu daerah, maka daerah itu akan berubah dengan sendiri. Jadi untuk siapapun, para pejalan, pada saat ada panggilan untuk menuju ke suatu daerah, itu nggak usah heran, atau siapapun lah ya, yang tiba-tiba merasa ingin pergi ke satu daerah, itu daerah yang positif, misalnya ke gunung, atau ke candi, atau ke petilasan, atau ke kabuyutan, atau apapun nama sebutan tiap suku bangsa di kita kan beda-beda. Segera lakukan, segera lakukan dan pergi menuju daerah itu. Setidaknya kita tinggal di situ 2 jam saja. Boleh sambil main kok, boleh. Kalau tidak bisa ke sana, bisa ditunda. Tapi biasanya, karena kehidupan itu kan berjalan ya, sudah berubah. Yang dibutuhkan sudah bukan kita lagi. Akan ada yang menggantikannya. Begitu kira-kira bagaimana hubungan kita dengan semesta. Di ruang kebumian tentunya. 1. Bahwa tubuh manusia terdiri dari 3. 1. Kimia. 2. Fisika. 4. Unsur hidup. Dah, itu dulu. Unsur hidup. Jiwa atau kelistrikan. Karena yang keempat, unsur hidup tidak perlu diungkapkan. Oh, kita masih hidup kok. Apa yang akan satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa semua reaksi yang ada di dalam diri kita dipicu oleh sesuatu yang datang dari luar dan diterima rangsang itu oleh tubuh kita. Jadi tubuh punya kecerdasan lebih hebat dari otak dalam menerima pesan atau sinyal. Lalu dia naik ke otak, dan otak dengan keterbatasan bahasanya akan menerjemahkan. Yang terakhir tadi adalah bahwa manusia sebagai mata rantai kehidupan merupakan katalisator pada suatu daerah, karena tubuh manusia terbentuk dari 2 hal tadi, unsur kebumian atau saripati tanah yang nantinya terurai menjadi makanan, kemudian minuman. Jadi mau tidak mau, ikatan diri kita dengan kebumian ini sangat erat.